Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman di sini dalam keadaan sehat selalu. Hari ini tidak terasa sudah di hari ke-8 ya. Jadi ini sesi terakhir untuk workshop kita batch 1 ini. Kita akan bahas tentang local storage menggunakan set preference gitu. Nah, materinya hanya itu untuk hari terakhir ini. Setelahnya adalah sharing session dari tim Innovation Center dengan framework yang sudah yang sedang kami kembangkan. Jadi nanti di unit bisnis teman-teman juga butuh untuk mendevelop menggunakan Flutter SDK ini untuk mendevelop hybrid application, bisa gunakan framework yang kami kembangkan gitu. Biar secara standar dan secara kualitas kita bisa samakan di dalam satu grup ini gitu. Jadi saat ada maintenance terus handover dari pihak satu ke pihak lain itu bisa diminimalisir kesulitannya gitu. Jadi bisa lebih smooth. Seperti itu ya. Langsung aja lanjutkan ke materi. Silakan Mas lanjutkan ke materi. Silakan Mas Khair. Selamat pagi teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari ini kita akan melanjutkan ke serve preference. Di serve preference, apa itu serve preference? Merupakan sebuah penyimpanan data sederhana yang disimpan ke dalam disk secara asinkronus seperti halnya NS user default di iOS dan macOS dan serve preference di Android. Namun tidak ada jaminan ya kalau serve preference ini penulisannya akan dipertahankan ke dalam disk setelah data dikembalikan. Jadi penggunaan serve preference ini tidak boleh digunakan untuk menyimpan data-data penting ya. Bagaimana cara pasangnya? Seperti biasa, importkan library serve preference. Ini versinya. Sekarang kita menggunakan versi terakhir yang 2.0 di pubspec.yaml. Kemudian jangan lupa juga untuk importkan library-nya menggunakan Flutter pubget. Cara penyimpanannya, cara penggunanya seperti apa? Seperti ini. Untuk save data, di serve preference mendukung penyimpanan string, integer, double, bold, dan mendukung juga untuk penyimpanan list. List string, list integer, bisa digunakan di serve preference. Seperti ini contohnya, mengambil instansinya dari serve preference, kemudian ini cara simpan datanya seperti ini. Kalau string ada key-nya, ada value-nya di sini. Begitu juga untuk integer, untuk penyimpanan mereka membutuhkan key dan value seperti itu. Oke, kita lanjut. Dan untuk membaca datanya, serve preference juga sama, mendukung juga untuk string, integer. Seperti halnya kita akan simpan data di sini. Untuk memanggilnya, kita menggunakan key yang sama seperti kita menyimpan data. Kalau key f-string seperti ini, contohnya key f-string, berarti kita untuk memanggil datanya harus menggunakan key f-string lagi. Begitu juga untuk integer dan double, seperti itu. Di serve preference juga mendukung untuk menghapus data. Seperti ini, remove, dan masukkan key-nya. Cukup simpel ya dan mudah untuk diimplementasikan. Dan kalau kita ingin mengecek apakah ada datanya, kita bisa menggunakan constant key. Nah ini key-nya ya, kita masukkan key-nya di sini. Seperti itu, nanti akan mengecek apakah ada data tersebut yang tersimpan di serve preference. Jika ada, dia akan mengembalikannya berbentuk boolean ya, true atau false seperti itu. Oke, sampai sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mau tanya, saya juga kebetulan explore share preference dari kemarin. Kalau share preference tuh nggak bisa kasih nilai default ya mas. Misalnya saya nyimpen boolean nih.
Terus Ya. kan kalau aplikasi di di delete kan otomatis kan dia hilang. Tapi pas masuk saya kan ngebaca booleannya, ternyata booleannya tuh null, Mas. Nah itu nggak bisa dibikin default value-nya, Mas ya? Default value ya. Kalau di serverless sebenarnya tidak ada seperti itu. Tapi untungnya di Dart-nya kita bisa menggunakan save null ya. Jadi menggunakan tanda tanya. Kalau misalkan di get data ini dia kosong datanya, kita bisa menambahkan. Saya demokan aja langsung ya, biar mudah. Nah, Iya, Mas. di sini contohnya. Oke, contohnya kalau misalkan kita datanya kosong, gitu, dianggaplah ya, kita anggap ini data yang dari set reference, kita bisa menambahkan seperti ini. Nah, kita kasih defaultnya apa? Tanda tanya ini untuk set null-nya ya. Jadi kalau misalkan datanya kosong, dia akan kasih defaultnya ke sampingnya lagi, seperti ini. Oh gitu, thank you Mas. Thank you. Iya, nah seperti itu contohnya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Itu apa kalau misalnya dia list map atau kayak wujudnya kayak JSON gitu, dia nggak bisa disimpan di ini ya, set preference ya? Nah, untuk list map atau berbentuk JSON, kita harus mengkonvertnya dulu menggunakan JSON di code. Seperti itu, sama seperti halnya kita belajar di network kemarin ya, kita akan mengkonvert dulu tuh dari string ke JSON. Nah, itu juga ini sebaliknya. Jadi harus dikonvert dulu ya Mas kalau untuk ini menyimpan datanya, karena set preference hanya mendukung string, boolean, integer, double, dan list. Kita list string, list integer, dan semacamnya. Kalau untuk map kita harus mengkonvertnya dulu. Seperti itu. Kalau wujudnya model gitu berarti better gimana tuh? Objek ya. Iya sama. Kita harus mengkonvertnya dulu ke string biasanya menggunakan JSON. Berarti dijadiin, kalau model berarti dijadiin JSON string panjang gitu ya, baru tim ya. Ya, harus dikonvert dulu. Berarti yang set preference ini, dia kalau misalnya kita close aplikasi terus kita buka lagi, berarti ini data nggak hilang kan? Nggak hilang, kecuali kalau kita menghapus aplikasinya, kita install lagi, itu pasti hilang. Kecuali juga kita remove datanya seperti tadi yang ditunjukkan, pasti hilang. Atau membersihkan data kita yang ada di aplikasi, pasti hilang. Seperti itu. Penggunaannya sama sih seperti kita menggunakan local database, SQLite, itu konsepnya hampir sama. Cuman ini menjadikan lebih simple dan penggunaannya seperti itu. Tapi pasti ada kekurangan dan kelebihannya sendiri. Untuk share preference tadi menambahkan seperti halnya di iOS. Nah, tadi Mas Victor tanya kan, bisakah menyimpan objek seperti halnya di iOS? Set preference ini tuh mirip dengan user default di iOS. Jadi kalau di Flutter nih, kalau kita menggunakan set preference untuk local storage-nya, jika kebutuhan kita adalah untuk menyimpan sebuah objek, maka objek tersebut perlu di-convert dulu ke JSON string. Nah, dari situ baru kita bisa simpan ke set preference, dan nanti kayak yang tadi Mas Khair bilang, bahwa disimpan dulu, di-convert dulu ke JSON, disimpan ke set preference-nya, baru kita bisa akses itu. Jadi kita perlu nambah satu mekanisme untuk convert objek tersebut ke JSON. Gitu. Terus sama halnya dengan user default di iOS, untuk availability-nya adalah sampai aplikasi itu ada di device gitu. Jadi data yang disimpan akan ada selama aplikasi itu masih ada gitu, dan selama belum ada aksi untuk menghapus data tersebut. Itu ya Mas Victor. Saya lanjutkan ya, kalau gitu cukup jelas mengenai set preference untuk objeknya. Sekarang saya lanjutkan cara mendemonstrasikannya. Sini saya menggunakan project yang kemarin ya kita buat untuk mengisi data ini yang dari network. Untuk menggunakan set preference, pertama kita importkan dulu set preference ini di PubSpec YAML. Kemudian baru kita bisa menggunakannya di aplikasi.
seperti ini ya. Ini saya sudah buat untuk isi komentar. Jadi kalau kita klik tambahkan komentar, di sini akan ada ya komentarnya apa. Tapi ketika kita balik lagi, kemudian masuk lagi. Enggak. Kalau kita reload, kita keluar dulu. Ini karena ini pakai ini ya, pakai GetX ya. Nah, kita balik lagi, kita klik lagi. Oh, masih ada. Ya, seperti ini ya. Komentar, masukin. Oke. Kita reload. Komentar. Oke, ini data baru ya. Jadi dia tidak menyimpan ke local storage. Karena itu kita coba untuk menyimpannya ke local storage, ke serve reference. Seperti ini contohnya. Pertama kita buat dulu key-nya ya. Kita bikin dulu static const-nya. Di sini key, besar saja key. Kemudian masukkan misalkan key comment. Oke, seperti ini. Kemudian kita di bawah sini buat save comment-nya dulu. Save comment-nya. Sini ada value-nya. Kemudian, nah, karena serve reference ini tipe asynchronous, jadi kita tambahkan asynchron. Kemudian agar lebih safe menggunakan try. Catch. Oke. Sudah, di sini kita panggil server reference-nya. Reference get instance. Oke, kita importkan. Alright. Sudah. Ini diimport ya, get server reference-nya. Oke. Kemudian kita simpan datanya, reference, set string. Oke, karena kita ingin menyimpan ini ya, di string ini, jadi kita bisa langsung menyimpannya ke strings, ke list string, string list. Kemudian key-nya kita masukkan yang ada di sini. Kita panggil key ini. Oke. Kemudian value-nya yang ada di sini. Oke, kalau ada error kita kasih to string. Oke, seperti ini. Nah, kemudian ini kita pakai ya save comment ini. Jadi kalau misalkan ini diketik, kan kita langsung dikirim. Ya. Nah, ini masuk ke sini ya, masuk ke function yang ini. Nah, ini ada di sini. Dari text form field-nya ya, yang ini. Oke. Kemudian kita save datanya. Save comment. Nah, value-nya kita bisa masukkan yang ada di sini. Text controller, text. Seperti itu. Oke. Kita taruh yang paling atas. Nah, kita simpan. Oke, harusnya datanya udah bisa ya. Udah bisa disimpan di save reference. Lalu bagaimana untuk membacanya agar data tersebut bisa ditampilkan ketika saya reload datanya, saya reload aplikasinya dan data bisa ditampilkan. Kita buat di sini fungsi dulu untuk read-nya, read comment. Oke, kemudian kasih juga asynchron.
sama ya, seperti yang di atas. Kita panggil dulu server reference-nya. Reference. Instance. Oke, di sini kasih catch-nya. Oke, kemudian kita panggil server reference-nya. Result. Get. Nah, di sini ya. Nah, ini yang bisa kita ambilnya. String list, kemudian masukkan key-nya, sama ya berarti pakai yang ini. Key. Nah, oke. Kemudian nah, kemudian karena ini ada kemungkinan datanya kosong atau nol, nah, di sini kita panggil result. Kita kasih kondisi ya, result. Not empty. Jadi kalau datanya tidak kosong atau ada datanya di dalamnya, kita gunakan comment. Comment. Ini ya, kita masukkan datanya ke sini ya, ke comment ini. Comment sama dengan resultnya, data yang ini. Data yang dari server reference. Dan kondisi jika memang kosong, ya udah, kita tidak menampilkan apa-apa. Oke, seperti ini. Ya. Kemudian agar ini dapat dibaca setelah page ini dipanggil, karena ini menggunakan getX ya, kita panggil di onInit-nya. Nah, seperti ini. Kemudian kita simpankan read comment. Kita panggil read comment. Saya kita simpan. Oke. Kita coba ya. Kirim. Oke, harusnya kalau kita reload apps-nya ada data innocent ini ya. Oke, kita kasih komentar. Halo. Oke, kita simpan, kita back. Masih ada. Oke, kita reload. Oke, ini masih belum ya. Sepertinya ada yang kurang. Oke, ini dipanggil. Oh iya, ini datanya sebenarnya udah masuk ya, tapi belum kita update. Sini, harusnya ada update ya. Nah, kita coba lagi.
hello. Oke, ada. Kita lihat. String is not subject to list string. String. Betul ya. Comment. String is not subject. String. Ini saya udah masuk ya ke sini. Ini kan di string. Ada yang kurang. Oh, ini ya, salah ya. Harusnya komen karena di sini kita memasukkannya di string, tapi malah saya masukkan string ya tadi. Oke, sorry. Ada salah situ. Nah, harusnya masukkannya komen ini ya. Oke, simpan. Kurang teliti ya tadi. Hello. Send. Oke, harusnya ada hello innocent ya. Nah, udah ada hello innocent, udah hello. Oke, seperti itu sih penggunanya. Tadi salahnya ada di sini ya. Save comment ini saya membutuhkan string list, tapi yang saya masukkan adalah bentuk string yang ada di sini, teks. Harusnya komennya ya. Oke, kurang teliti tadi. Mohon maaf. Dari saya cukup itu aja. Ada yang ingin ditanyakan mengenai ini set preference-nya, penggunaannya? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut ke final task-nya. Di sini saya mempunyai URL mockup ya, celebrities, ada page-nya home, bisa tambahkan /home di sini untuk memanggil data yang ada di home, dan detail /detail artikel untuk memanggil data yang ada di detail. Oke, kriterianya teman-teman diharuskan membuat halaman home sesuai dengan desain yang sudah ditentukan. Desainnya seperti apa nanti akan dikirimkan di grup ya, desainnya. Kemudian membuat halaman detail, dan halaman detail itu harus berhubungan dengan konten yang diklik dari home. Oke, jelas ya. Kemudian gunakan juga HTTP package atau DIO. Saya rekomendasikan menggunakan DIO untuk get data API-nya. Dan yang kelima, gunakan get controller ya. Jangan menggunakan provider untuk state manajemennya. Oke. Cukup jelas final task-nya. Oke, kemudian untuk mengirim berkasnya, di sini teman harus mengkonversinya ya ke dalam zip. Sebelum dikonvers ke dalam zip harus menggunakan Flutter clean dulu, ya, agar filenya tidak terlalu besar.
Oke, untuk itu final text-nya. Dan sekarang ada satu lagi dari saya. Teman-teman sekarang yang lagi buka project-nya, yang lagi buka Visual Studio Code-nya, saya ingin teman-teman kirim APK-nya di sini. Di grup ya, build APK-nya. Caranya, APK. Oke. Teman-teman silakan build APK-nya, kemudian nanti dikirimkan ke kami. Saya ingin lihat apa proyek terakhir dari yang teman-teman kerjakan. Sampai mana progresnya, langsung aja di build ya, biar kami tahu. Oke, ini cara build-nya ya. Kita tunggu dulu build release-nya. Oke, agak lumayan lama ya. Nah, build APK-nya, kemudian nanti bisa kirimkan ke kami APK ini. Saya pengen lihat sampai mana kemajuan dari teman-teman belajar Flutter. Oke. Oke, cukup jelas ya mengenai final task-nya dan build APK ini. Ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman, silakan, mengenai set preference, implementasikan set preference, dan mengenai final task dan build APK. Saya menambahkan sedikit ya. Saya menambahkan sedikit tentang final task-nya. Jadi teman-teman mohon final task-nya dikerjakan semaksimal mungkin, karena kalau minimum requirement-nya seperti ini gitu ya. Tapi diharapkan sih teman-teman bisa kasih lebih dan explore lebih gitu. Karena kalau hanya mengerjakan ini kan itu common aja gitu ya, common feature aja. Barangkali nanti kayak tadi kan yang aplikasi yang kita pakai untuk workshop kan, di situ masih experience-nya kurang nyaman tuh, kayak misal saat nge-load masih blank gitu-gitu. Nah itu coba ditambahin gimana sih biar experience-nya enak gitu, entah ada loading bar-nya dulu atau mungkin ada halaman shimmer kalau teman-teman buka aplikasi Facebook dan lain-lain kan ada ini tuh, ada yang shimmer gitu yang ya mengindikasikan sedang load data gitu kan, experience-nya enak. Jadi intinya adalah final task-nya mohon dikerjakan semaksimal mungkin gitu ya. Ini tempat buat teman-teman explore gitu. Jadi semakin banyak yang dieksplor, semakin banyak yang ditambahkan, itu akan jadi kredit plus gitu. Dan juga nambah experience kita juga untuk makin banyak tahu gitu. Seperti itu. Terus untuk project source-nya seperti biasa dikumpulkan di link Google Form submission-nya sudah ada, tinggal cek di link tree-nya MNC Innovation Center. Di sana ada
link untuk ke final task submission-nya. Gitu. Mungkin itu aja sih tambahan dari saya. Gitu ya. Oke, terima kasih Mas Mandi. Di sini saya ingin kasih tahu dulu ya desainnya seperti apa. Nah, ini salah satu desainnya. Ini halaman home-nya, nanti gambarnya akan dikirimkan oleh kami di grup. Nah, ini salah satu desainnya, teman-teman diharuskan membuat semirip mungkin. Saya sudah siapkan data-datanya di API untuk yang home. Seperti ini, bisa dilihat. Ini ada AdSense-nya ya. Oke, bisa cuman hanya gambar. Oke, dan ini ada editor choice. Kita udah buat kemarin editor choice ini dan yang carousel, jadi teman-teman tinggal menambahkan saja dari yang kemarin. Nah di sini ada bottom app bar ya. Silakan teman-teman buat, explore caranya. Kita udah memberikan basicnya, tinggal teman-teman explore cara penggunaannya di sini yang di home. Kemudian di detailnya, nah seperti ini contoh di detailnya. Kita kemarin udah buat ya sampai sini. Oke, jadi tinggal dilanjutkan saja. Ada video, di datanya nanti ada yang bersifat null atau tidak memiliki video, dan ada juga yang memiliki video. Nah, teman-teman bisa mengimportkannya, bisa panggil videonya sini kalau yang memiliki video, kalau yang tidak ya tidak usah ditampilkan. Kemudian ada topiknya, teman-teman bisa ambil dari parameter topik, ada apa aja yang situ. Kemudian komentar ini tadi kita udah buat komentar ya. Teman-teman bisa tambahkan komentar ini dan simpan di set reference-nya saja cukup. Dan ini ada artikel terkait. Teman-teman bisa panggil ini di sini. Karena di home nanti apa Mas? Gimana? Waktu ngerjainnya berapa lama? Waktunya ya? Iya. Berapa lama Mas Mandi? Karena ini kan tugas terakhir untuk menentukan seberapa jauh pemahaman dari teman-teman, dan kita juga bisa melihat seberapa banyak explore dari teman-teman. Jadi untuk tas ini waktunya 1 minggu, jadi teman-teman masih punya banyak waktu untuk explore ke depan, gitu ya. Setelah 1 minggu pun masih tetap kami terima, tapi secara skor nanti mungkin makin bertambah hari, makin berkurang skor poinnya gitu ya. Gitu. Nah nanti di akhir kami coba share leaderboardnya dari teman-teman. Siapa sih? Nah nanti kami coba buat itu. Gitu. Jadi dari teman-teman yang join di sini, join workshop ini, progresnya seperti apa nanti, dan poin-poinnya nanti kami coba share itu. Jadi waktu untuk tugas ini 1 minggu ya. 1 minggu secara ketentuan 1 minggu. Jadi dari tugas ini 2 halaman, di mana halaman home dan halaman detail. Detail itu di situ bisa menampilkan video, detail artikel, sama detail slider tuh. Ada tiga jenis halaman detail yang berbeda. Nah itu terserah teman-teman, silakan dieksplor mau dengan 1 page banyak ketentuan atau detailnya dibagi 3, ada detail video, detail artikel. Nah itu terserah pendekatan teman-teman seperti apa. Dan di halaman home di situ ada navbar. Nah itu 1 poin untuk teman-teman explore lagi. Tuh, bagaimana sih bikin navbar? Itu ya. Waktunya 1 minggu. Setelahnya masih bisa diterima, tapi skor poinnya akan berkurang. Itu jadi silakan dinikmati proses eksplorasinya. Oke. Cukup jelas ya mengenai final task-nya. Oke, kalau begitu cukup sekian dari saya. Oke, baik. Terima kasih Mas Khoir untuk materi hari ini. Set preference local storage ya. Gitu. Tadi save dan get ya tadi ya. Menyimpan dan mengambil data ya. Nah, teman-teman bisa explore ini lagi ya, aksi lainnya kayak misal update dan delete tuh. Tadi kan belum contohkan itu, silakan dieksplor gimana sih mengupdate dan menghapus data di set preference. Terus balik ke final task-nya di link tree
di Linktree Innovation Center sudah ada linknya di sana. Silakan submit di final task submission formnya. Di situ ada 2 link. Yang pertama untuk source code, jadi silakan diupload source code-nya di sana untuk teman-teman fasilitator mengkoreksi hasil yang teman-teman kerjakan gitu. Sama yang kedua link untuk APK. Jadi tadi kan sudah dicontohkan bagaimana build APK gitu ya. Ini untuk kita tahu teman-teman sudah paham belum untuk distribusi aplikasi. Karena di iOS perlu banyak kriteria dan banyak lain-lain yang perlu dipersiapkan, jadi cukup APK saja yang bisa teman-teman buat itu. Kan tidak semuanya juga, barangkali masih ada teman-teman yang belum pakai butuh Mac device kan untuk build satu IPA file untuk iOS, dan itu juga susah untuk distribusi IPA file karena harus ada ketentuan. Dan juga yang ngetes juga perlu didaftarin device-nya. Pokoknya semuanya serba ribet untuk iOS, jadi cukup APK file aja untuk kita tahu hasil akhir dari tugas yang teman-teman kerjakan. Seperti itu ya untuk final task-nya. Sudah mengerti? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, lanjut ke agenda kedua. Hari ini ada Mas Andi yang akan share sedikit tentang produk yang kami kembangkan di Innovation Center, yaitu Mobile Framework dan Development Standard. Kita punya 3, yaitu untuk native language, untuk native product seperti Android dan iOS, dan juga kita punya untuk hybrid product yaitu Flutter. Di sini kami coba share untuk yang Flutter framework dan dokumentasi. Gitu ya. Jadi harapannya produk ini bisa kita gunakan bersama di grup supaya kita punya standar produk yang sama, quality yang sama, sehingga tadi intinya adalah mengurangi kerepotan kita untuk maintenance dan handover produk gitu. Dan juga kita punya standar yang jelas sehingga kita bisa punya satu ritme yang sama. Diharapkan bisa meningkatkan kecepatan dan kualitas proses development kita di MNC Group. Gitu. Seperti itu. Mungkin langsung saja ke Mas Andi, silakan. Bisa didemokan, bisa dijelaskan seperti apa produk code standar kita, terus semudah apa implementasinya, itu bisa diakses di mana. Silakan. Ini udah kedengeran? Sudah, Atau sudah. terlalu kecil kan? Agak kecil sih suaranya. Ya bentar ya, setting. Tes. Jelas nggak? Tes. Jelas tapi ada ininya, banyak noise-nya. Oke. Better. Yes. Saya mulai ya. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Kali ini saya mau nge-share tentang Flutter Code Standard. Jadi teman-teman udah tahu di Flutter kan Mas Awir kemarin nge-share kalau state management itu udah 11 atau lebih. Dari Redux, MoveX, terus provider, terus GetX, RX, dan sebagainya. Itu kan banyak syarat nih buat code Flutter. Selain itu, Google juga nggak memberikan patokan atau memberikan cara pasti gimana cara membuat Flutter. Nah, karena itu kami dari Innovation Center membuat code standar buat seluruh MNC Group gimana sih cara nge-code Flutter. Goalnya ada 3. Yang pertama, ngestandarkan dan menyamakan cara nge-coding. Terus yang kedua, gimana caranya supaya standar ini beginner friendly dan memudahkan pembelajaran. Yang ketiga, developernya jadi dikit, jadi teman-teman developer bisa fokus ngebuat UI dan implement business logic. Motifnya berisik. Standarnya ada 6. Yang pertama, project struktur standar. Yang kedua, best practice. Yang ketiga, security standard.
yang keempat layout standar, yang kelima third party standar, yang keenam dokumentasi standar. Nah, struktur dan proyeknya itu secara general, struktur dan desain pattern yang digunakan itu terinspirasi dari Green Architecture dan MVC, model view control. Ini terinspirasi, nggak sama dalamnya, tapi hanya terinspirasi. Karena itu yang common developer tahu. Strukturnya kurang lebih kayak gini. Jadi di dalam lib itu dibagi ke dalam beberapa folder. Yang pertama ada common folder, tempat widget, utils, dan model yang dipakai di setiap modul. Common. Yang kedua, core folder. Itu buat global dan application project. Selanjutnya ada generated buat international string dan generated yang lainnya. Nah, yang terakhir ada modul tempat modul-modul di sini. Di core, ini di core ya. Mungkin buat teman-teman karena ini baru, bear with me, cukup tahu aja. Oke, jadi di core itu developer harus nge-implement dan harus nge-define app version manager yang pertama. Jadi kalau app-nya udah ketinggalan jauh, nah di sini di Flutter harus nge-define gimana caranya supaya user dapat versi yang terbaru. Terus yang kedua adalah asset static file name. Jadi static constantnya itu di-define di sini. Yang ketiga deployment handler. Meskipun di sini nggak nge-define, tapi siapkan dulu deployment handler. Yang keempat, environment variable, constant manager, dan security. Nah, selanjutnya ada global controller buat global controller ditempatkan. Selanjutnya ada base network, jadi nggak perlu nge-define lagi base networknya, define-nya di sini. Di tiap modul tinggal manggil base network. Selanjutnya ada notification handler, root, dan juga start. Ini menjelaskan. Nah, model pattern-nya itu baik lagi terinspirasi dari Green dan MVC, tapi bukan, dan saya nggak tahu nyebutnya apa ini. Intinya, ada data source yang di kanan merah ini, itu setiap data source masuk ke repository. Repository masuk ke controller yang Mas Hoir demokan atau ajarkan ke teman-teman, yaitu GetX controller. Selanjutnya dari controller ini masuk ke widget dan berkomunikasi ke widget. Nah, controller komunikasi dengan repository dan seterusnya. Ini pattern-nya. Nah, apa sih definisinya? Controller itu untuk representasi logik data flow dari aplikasi. Jadi middle layer antara repo dan screen. Controller juga untuk update data saat datanya berubah. Update UI saat data. Terus yang selanjutnya ada data. Ini mendefinisikan IO logic dari aplikasi. Dan di data ini harus ada repository yang akan dikirim ke controller. Jadi juga di kiri itu data, ada kamera, ada konstan, ada lokal, model, dan sebagainya. Itu mendefine iLogic dan data semua lainnya. Terus selanjutnya ada screen, entry point dari root atau page dari app. Jadi kalau screennya home screen, login lagi. Selanjutnya ada test. Ini buat modul unit test, widget test, dan integration test. Kalau mau tesnya hanya modul ini, terus di sini. Kalau mau tesnya di app, ada di tempat biasanya. Selanjutnya ada widget. Widget ini ya widget common assist. Isinya tempat dipakai buat semua modul. Isinya model, utils, dan widget. Nah, best practice, teman-teman harus ngikutin performance rendering best practice. Linknya ada di sini. Terus bahasanya, cara penulisannya juga ngikutin .language style. Nah, yang ketiga ini kami yang define. Kalau mau ada file, gunakan Snapcase. Terus split ketiga environment, staging, beta, dan production. Selanjutnya gunakan VS Code.
Ini lagi gunakan Nemrut. Nah, untuk model atau data to object atau definisikan objek itu menggunakan Podwriter. Plain all that object but isi comment. Selanjutnya, fungsi di setiap repository itu harus ada prefix repo fungsinya. Security standard. Tadi kan saya udah nge-share tentang source reference. Nah, untuk token kayak JWT yang dapat dari server itu sebaiknya jangan disimpan di SQL atau server atau bisa default. Tapi ada namanya secure storage. Secure storage ini API yang disediain OS buat nyimpan data kredensial di hardware tertentu. Kalau di yang tahu di Android itu Keystore, di iOS namanya Keychain. Selanjutnya avoid print, pakai double print atau pastiin juga biar validatornya ada buat deepling handler untuk menghindari SQL injection dan sebagainya lah. Pokoknya pastiin bersih, ada validasi. Selanjutnya ignore setiap kredensial file dikit. Banyak buat ya, nanti saya akan kasih cara mudah. Saya ini pakai material app pasti harus, karena rata-rata di MNC desainnya itu iOS dan Android disamakan. Jadi gunakan material app aja. Widget itu harus didefinisikan di kelas. Selanjutnya make sure di layout yang lebarnya 300 pixel itu aman dari widget overflow. Selanjutnya avoid logic tree. Split kodenya untuk semua widget. Jadi maksimal di UI layer itu hanya 500 line of code. Pastikan pakai tema juga. Terus pastikan pakai tema pakai warna di tema. Juga hindari hard code. Nah, third party standard. Nggak ada limitasi nih buat third party standard yang berhubungan dengan UI. Jadi kalau UI-nya ada di hub dan teman-teman pakai monggo. Tapi kalau berhubungan dengan OS, misalnya Bluetooth, kamera dan sebagainya, pastiin pakai yang Google, yang dibuat oleh Google terlebih dahulu. Selanjutnya pakai yang most populer, biar banyak kontribusi dari komunitas. Yang ketiga, ini yang kami define untuk MNC Flutter Project. Yang pertama, state manajemennya pakai GetX, routingnya juga pakai GetX, dependensi manajemennya juga pakai GetX. Inputnya pakai DIO. Terus pastikan pakai service kritik, performance monitoring, dan analytics. Nah, dokumentasi standar. Ikutin dokumentasi standarnya dari Dart. Selanjutnya ada method flow untuk long method. Contoh kayak ngambil gambar dari kamera terus nge-crop, terus resize. Nah, itu tiap stepnya mohon dikomen. Selanjutnya kami kan ini udah banyak nih. Gila. Kami udah nyiapin boilerplate-nya, jadi teman-teman tadi bisa fokus ke UI dan bisnis lagi. Ada juga extension buat VS Code. Dan yang terakhir internationalization buat code. Saya akan share mengenai boilerplate. Wait. Oke, sambil menunggu informasi. Mungkin beberapa yang disampaikan oleh Mas Hadi ini adalah hal baru ya buat teman-teman. Nah, di situ dan belum pernah kami sampaikan di sini gitu. Itu mungkin bisa jadi materi nanti di workshop berikutnya, workshop lanjutan ya. Jadi next level dari workshop Flutter ini gitu. Jadi nanti akan membahas yang lebih intermediate dan lebih advance lagi terkait tentang tadi analitik, terus best practice, dan pattern mungkin sampai sana itu. Nah, ini bisa jadi di satu workshop tersendiri gitu. Jadi lanjutan. Kalau digabung di sini
nanti bisa lebih panjang gitu ya. Jadi plan kami adalah dipisahkan gitu. Jadi di sini benar-benar pengenalan dan membiasakan teman-teman dengan environment Flutter seperti apa sehingga proses pertamanya tercapai, yaitu how to-nya tercapai. Bagaimana sih bikin aplikasinya untuk optimalisasinya, dan nanti di workshop berikutnya kayak gitu. Biar tidak terlalu banyak informasi yang diserap di awal gitu. Sembari proses. Seperti itu. Sudah siap Mas Andi? Oke, lanjut. Ya, lanjut. Jadi kami udah nyiapin boilerplate-nya buat standar tadi. Kan tadi standarnya banyak poin yang harus disiapin. Tenang, udah disiapin boilerplate-nya. Apa sih fiturnya di dalamnya? Ada flavor dan environment variable yang bagi 3 tadi. Terus line script juga untuk tiap flavornya. Terus task buat building APK dan IPA-nya. Terus deep link receiver-nya juga udah ada. Base network-nya juga udah ada. Base internationalization juga udah ada. Penggunaan tema, contohnya kayak gimana juga udah ada. State management-nya juga udah ada contohnya. Performance monitoring juga udah diimplement, tinggal install di Firebase-nya. Crashlytics-nya juga udah diimplement. Namroot example-nya juga udah ada. Animasi yang simpel-simpel juga udah ada. App checker dan updater-nya juga udah ada. Terus di dalamnya ada screen dan beberapa modul kayak splash screen, login, home, screen dengan button. Nah, buat pembuatan modul kan tadi banyak tuh modul. Ada juga ininya apa namanya VS Code extension-nya. Namanya masih Flutter Code standar. Jadi buat memudahin implementasi Flutter Code-nya. Fiturnya ada 2, modul generator dan widget file creator. Jadi buat modul generator contohnya kayak gini. Sama buat detail produk. Oke. Nah, di dalamnya udah ada controller, data, screen. Oh, enak-enak banget. Terus ini modul yang tadi dijelasin. Dah. Jadi itu buat memudahin. Yuk kita lihat di dalam library-nya. Nah, ini kan di standar udah dikasih tahu nih folderingnya gini. Nah, udah juga didefinisikan bahwa ada common, contohnya buat model desain. Terus ada core juga. Nah, ini di core ini bisa di teman-teman di override. Di misalnya saya maunya get-nya gimana, ya udah silakan override aja. Tapi ini mostly bisa dipakai untuk setiap project. Terus ada tulis juga, terus ada style juga, tema misalnya settingnya mau gimana nih, kanvas skalanya gimana, ini juga udah ada. Terus text theme-nya mau gimana nih, juga ada. Terus colors juga ada contoh konstannya. Ini sebaiknya di override, tapi ini adalah boilerplate awal. Selanjutnya ada di modul. Modul udah saya contohkan dan ini boleh di delete. Jadi masuk ke splash screen, masuk ke login, lalu ke home. Masuk ke splash screen dulu, dibagi berdasarkan ternyata ini splash screen. Seperti itu. Ya, seperti itu Mas. Ada pertanyaan, teman-teman? Berarti setelah pakai extension ini di Visual Studio Code, nge-generate satu boilerplate tadi itu mudah ya? Udah. Okay. Baru kita mau gempa loh. Mantap. Sudah bisa diakses di extensionnya Visual Studio Code? Oh iya, saya contohin ya. Bentar ya. Wah, itu dia. Mantap. Nah, mungkin teman-teman pernah nggak asing ya, pernah lihat sekilas di mana gitu struktur itu. Nah, kalau teman-teman ingat di awal-awal kan ada source code yang kami share tuh, source code di materi awal-awal. Nah, yang
kami pernah bilang bahwa jangan pakai itu untuk membuat task project-nya gitu. Jadi bikin project baru lagi, tidak perlu ngambil atau nge-clone dari yang kami share. Nah itu dia, kami di project itu kami sudah implementasikan framework ini gitu. Nah kenapa tidak disarankan untuk menggunakan itu di awal? Karena nanti takutnya bingung, karena itu kan hal custom yang kami buat internal di MNC gitu ya. Terus bagi teman-teman yang baru mengenal Flutter, takutnya nanti ada kesalahpahaman menganggap itu struktur yang dari Flutter gitu. Jadi makanya di awal tidak disarankan untuk menggunakan itu dulu gitu. Jadi gunakan yang Flutter punya dulu aja, yang dasar-dasarnya aja. Baru setelah sampai di sesi sekarang baru kita kenalkan, oh gitu tujuannya apa, nanti tujuannya untuk kita lebih punya standarisasi di produk itu. Silakan lanjut Mas Andi. Oke, thank you Mas. Nama saya screen. Nah, ini VS Code kelihatan kan? Yo, mantap. Lanjut. Ini ada project standar, bukan project standar, project biasa yang kalau Flutter Create. Nah, tujuannya ini mau menunjukkan VS Code extension. Jadi kalau mau menggunakan VS Code extension dari MNC dan tiba-tiba Anda terinspirasi, search aja di extension MNC. Nah, di sini ada MNC Flutter Code Standard. Kalau yang belum install aja. Sama kok dengan yang tadi di Shopee. Setelah install, teman-teman punya kekuatan lebih, kekuatan untuk mau create modul. Apa sih nama modulnya? Misalnya login. Biar kelihatan. Ini set controllernya dia. Please create under the module. Oke. Set create under module. Create modul. Login. Yes. Nah, jadi deh. Jadi saya juga ini controllernya kedua, login controller. Terus data repo-nya, terus screen-nya jelas, ada scaffold, builder, widgetnya. Nah, itu contoh penggunaan dari extension. Jadi teman-teman tinggal nulis UI, nulis. Bisa saja. Standar ini kenapa sih kita butuh standar dan kenapa kami buat standar gitu? Jadi yang ada di boilerplate yang kami sudah siapkan itu sesuai namanya ya, standar. Jadi memang benar-benar di kami siapkan sesuatu yang common saja gitu ya, yang biasa atau fitur yang paling banyak digunakan atau paling banyak dibutuhkan untuk mendevelop sebuah aplikasi itu. Makanya tadi ada opsi atau ada ruang untuk teman-teman nge-override itu ya. Itu akan disesuaikan dengan produk masing-masing. Tugas framework dan standar ini kan benar-benar memberikan standarisasi yang bisa diimplementasikan ke semua produk gitu kan. Dalam hal ini adalah mobile Flutter development ya. Jadi produk Flutter. Ya, jadi benar-benar kami siapkan nih kerangkanya. Nanti teman-teman di unit bisnis atau di project Flutter nanti ke depannya tinggal pakai itu kerangkanya. Jadi nggak perlu repot inisiasi projectnya, sudah ada kerangkanya, tinggal fokus ke pengembangan fitur-fitur yang ada di aplikasi masing-masing. Gitu. Betul sekali, Mas. Proses development ini kan step-nya itu awalnya adalah how to-nya dulu kan. Nah itulah yang kita coba bungkus di workshop ini gitu. How to-nya dulu. Bagaimana sih membuat atau mendevelop satu aplikasi di Flutter gitu. Nah di workshop yang ini tuh kita bahas itunya dulu, how to-nya. Nah setelah itu baru kita harus naik level kan. Levelnya adalah selain kita udah bisa nih how to-nya, kita udah bisa cara membuatnya gitu. Apapun lah, udah dikasih fitur, bikin ini dari tim desain kan, kasih fitur ini, layoutnya kayak gini, kita udah bisa. Tapi kita nggak berhenti di situ. Makanya dari situ kita berangkat untuk standarisasi dan framework.
sampai disiapkan boilerplate-nya juga. Karena next levelnya adalah bagaimana mengoptimalkannya. Pertama, bagaimana cara optimalisasi untuk proses pembuatannya. Kedua, mengoptimalkan experience-nya. Ketiga, mengoptimalkan performanya. Terus empat, bagaimana mengoptimalkan perawatannya. Karena sering kan kita temuin atau mungkin ya membuat itu hal yang biasa untuk kita, tapi merawat itu, apalagi merawat bekas atau bukan bekas kata-katanya, merawat produk hasil dari orang lain atau tim lain. Nah itu kan pasti kita sering temuin betapa repotnya untuk itu. Nah di fase itulah framework ini berangkat gitu. Jadi bagaimana merawatnya, mengoptimalkan cara perawatannya. Terus kelima, yang nggak kalah penting adalah mengoptimalkan proses belajarnya. Dengan standar ini diharapkan semua tadi itu bisa distandarkan dan bisa disediakan. Jadi secara proses kita bisa mengoptimalkan dengan structure yang tadi sudah dibuatkan, dengan pattern yang ada, gitu kan, kita riset dan pilih pattern yang paling menurut kita optimal, gitu kan. Terus yang kedua, secara experience-nya juga mudah, dibuat semaksimal mungkin untuk memudahkan. Terus secara performance dibikin seoptimal mungkin juga, makanya ada pemilihan pattern juga kan untuk mengoptimalkan performance seperti itu, untuk mencegah memory leak, terus dan kendala-kendala lain gitu. Terus untuk merawatnya dengan standar kita bisa tahu kan, kita bisa mudah untuk merawatnya. Misal ada sesuatu kekurangan atau ada yang butuh ditambahkan, itu enak karena kita sudah punya standar yang jelas. Kita tahu, oh kalau kurang ini berarti kita tinggal fix yang sebelah ini. Butuh tambahin, ya tinggal ikutin template yang ada, bikin fiturnya, tambah. Merawatnya mudah gitu, enak gitu. Terus secara proses belajarnya juga enak karena ada satu standar. Jadi mau berpindah-pindah project atau mau siapapun yang merawat project itu mudah karena standarnya jelas gitu. Standarnya jelas. Oh, aliran datanya di sini. Terus komunikasi ke servernya seperti ini gitu. Karena programming kan layaknya fotografi ya. Fotografi itu art of seeing gitu, seni dalam melihat. Kalau programming kan art of thinking. Setiap orang punya cara berpikirnya masing-masing gitu. Dan punya caranya masing-masing, dan itu nggak salah. Nah dengan itu paling tidak kita buat jalan tengahnya untuk setiap style dari banyak orang itu punya alur dan cara merawatnya yang sama gitu. Makanya ada framework supaya kita bisa mengoptimalkan itu. Sekian dari kami, tim, kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.